Saya ingin sedikit urai supaya Anda bisa paham tentang Manggala Sutta ya. Kalau kita lihat sendiri di sebelah sutta, di sini ada tulis selama 12 tahun dasa dua dasa dua dasahi. Dua itu dua, dasa itu 10. Jadi selama 12 tahun manusia dan dewa itu bertanya tentang berkah. Jadi mereka nggak paham apa itu berkah. Tapi kebanyakan kalau kita lihat ya, di sini pengertian berkah itu bukan karena kita materinya banyak atau mendapatkan keturunannya baik, itu disebut berkah. Tapi pada umumnya justru mereka menganggap itu disebut berkah. Misalnya Anda dapat uang banyak, harta yang banyak, atau keturunan yang banyak, atau rumah, properti dan sebagainya. Kebanyakan kita itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita disebut berkah. Tapi Sang Buddha menyampaikan itu beda. Enggak, berkah itu tidak seperti itu. Kalau yang materi yang disebut, ya kalau bilang oke lah itu berkah, tapi nggak bisa dibawa setelah meninggal. Yang disebut berkah, yang berkah utama yang Sang Buddha membabarkan ini, setelah kita meninggal kita bawa, bukan berkah yang nggak bisa kita bawa. Maka Buddha kan pernah mengatakan sebab permata di dalam hidup kita bukan yang berlian emas itu. Kata Buddha ini nggak pernah dibawa. Permata yang kita harus perjuangkan ya kita jadi orang sadar. Ya, kita berjuang dengan dhamma yang Buddha ajarkan. Kalau bisa sampai Anda memiliki. Kalau Anda udah capai, kesadaran udah meningkat, itu secara otomatis Anda memiliki. Benar dan tidak? Jadi banyak salah paham masalah ini. Maka itu Buddha memberi suatu disebut Manggala Sutta. Minggala. Kalau di Myanmar, Minggala Sutta ini itu sangat populer sekali. Manggala Sutta semua sama Sang Buddha nanti lahir di dunia ini, beliau tetap membabarkan Manggala Sutta. Dan kebanyakan makhluk-makhluk baik yang nampak atau tidak nampak, yang manusia pun atau dewa atau alam-alam ini, mereka saling bisa menatap. Kehebatan Buddha ini hebat sih sekali ketika membabarkan Manggala Sutta. Nanti dewa bisa melihat, manusia bisa melihat alam peta dan sebagainya, saling bisa melihat itu. Nah, tapi kebanyakan nanti bisa puluhan ribu manusia atau dewa makhluk itu minimum itu sotapana, minimum kalau Manggala Sutta. Ya semoga nanti si Ale sama Neri sama Upasika sama Nera setelah dengar daftar sotapana kan bisa bagus juga. Sadu ya. Jadi semua sama-sama Buddha nanti muncul, pasti beliau membabarkan Manggala Sutta. Tapi kalau kita teliti di Manggala Sutta itu semua adalah dana metta sila samadhi. Ya, baiklah kita lihat di sini halaman 4 ya. Malam ini kita bahas tuntas saja supaya Anda bisa paham bukan ini bukan hanya seperti untuk pegangan aja ya. Jadi kita lihat sendiri. Kalau Buddha membabarkan ke kita, kalau di Myanmar para biku maupun mereka pindah patah itu ya, atau yang anak kecil ya, dia selalu bisa hafal Manggala Sutta. Kalau kita ini kan nggak populer masalah ini, harusnya dihafal. Ya, secara kalau kita hafal setiap saat, kalau para biku kalau pindah patah kan lagi mau perjalanan jauh ya, dia memperhatikan jasmani tapi dia mengguncar dalam hati. Asewana cebalanang pandi, dia dalam hati. Anak kecil aja bisa hafal Manggala Sutta ini. Jadi
Coba kita teliti ya. Manggala Sutta itu, Buddha itu juga senang angka 8. Coba ya. Asewana ce balanang, tetap 8. Panditanan ce sewanang 8. Puja ce puja niyanang etang manggala muttamang, tetap 8. Jadi angka 8 itu Buddha pun senang angka 8 juga sih. Jadi itu semua Anda bisa baca, semua 8, enggak ada yang 7, enggak ada. Ini dia ada 8 huruf. Makanya kalau di tradisi Chinese angka 8 itu Hoki ya. Hoki itu Hoki, angka 8. Ini ternyata Buddha juga senang 8 juga sih. Jadi ya tidak heran, maka mereka ambil angka 8 itu angka Hoki. Coba kita perhatikan dari 1, kita lihat di sini ya. Dari 1 sampai 17 itu menandakan ciri-ciri seorang manusia yang memiliki berkah utama. Jadi kalau Anda mau lihat orang punya ciri-ciri nggak? Diri Anda punya Hoki nggak, maksudnya maksud Buddha ini? Ada 17. Yang di sini ini, yang kolom pertama ini, dari 1 sampai 17 ini, itu ciri-ciri manusia yang memiliki lahir punya berkah. Artinya memiliki sila samadhi. Nah tentunya Hoki lah. Orang yang suka berbuat baik itu Hoki atau tidak? Nah ini sudah kita lihat. Kalau di Myanmar cara bacanya gini. Asewana ce balanang panditanan ce sewanang puja ce pujanianang etang manggala muttamang patirupa desa waso ce pube ce kata punyata atta sama panidi ce etang manggala muttamang. Anjalila. Bahu sacan ce sipan ce winayo ce susikito subasita ce yawa ce etang manggala muttamang. Mata pitu upatanang putadara sesanggaho anakula cekamantang etang manggala muttamang. Dananca dhammacaryanca nyatakananca sanggaho anawajani kemani etang manggala muttamang. Arati wirati papa majapana ca sanyamo apamado ca dhamesu etang manggala muttamang. Garawo ca niwado ca santuti ca katanyuta kalena dhamma sawana etang manggala muttamang. Kanti ca sawaca sata samananan ca dasana kalena dhamma sakaca etang manggala muttamang. Napo ca brahmacharyanca Arya Sacana dasana Nibbana sacikirya ca etang manggala muttamang. Putasa loka damehi citayang senakampati asokang wirajang kemang etang manggala muttamang. Etadisani katwana sabatama parajita sabata sotingga canti nante sang manggala muttamamti. Sadu. Jadi di sini sebenarnya tujuan Buddha itu mengarah kita itu mencapai pembebasan. Jadi bukan seperti duniawi. Memang terjemahan di buku biru maupun yang mana itu lebih cenderung ke duniawi. Ya tapi ya bukan berarti salah sih, tapi kurang tepat aja. Namanya kita bahas bahasa Palinya aja ya. Di sini
Bante ada tulis yang cetak merah itu adalah yang bersifat duniawi. Contoh ya, asewana ce balanang. Biasanya kita tulisnya tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Kan terjemahannya kayak gini. Nah, pertanyaan Bante, orang yang tidak bijaksana itu seperti apa? Nah, harusnya itu kan, harusnya balanang. Bala, kalau Anda lihat Bali ya, bala yang panjang itu jelek punya. Itu buruk lah, artinya jahat lah. Bala. Kalau bala tanpa A ada garis itu bala. Bala itu kekuatan. Jadi maka bahasa Pali kalau dibaca itu harus ada letternya. Kalau A dibaca A, bala. Jangan baca bala. Nah, bala itu kekuatan. Jadi memang diminta sih harus baca. Ada garis dan tidak garis. Jadi coba asewana. A itu tidak. Sewana itu lebih sekutu sih. Lebih tepat itu sekutu. Jangan bersekutu pada hal-hal yang tidak baik atau buruk punya. Yaitu sebenarnya loba, dosa, moha. Di satu sisi Sang Buddha pernah mengatakan kepada kita, Buddha mengatakan ada loba, dosa, moha, sesuatu yang tidak bermanfaat punya. Anda setuju kata Buddha? Keserakaan, kebencian, dan delusi atau ngantuk moha itu bermanfaat atau tidak? Coba Samanera jawab. Bermanfaat, Puja? Tidak bermanfaat. Justru Buddha bilang loba, dosa, moha harus dibasmi. Pertanyaan Bante kepada ini Samaneri sama Siale Samanera, dan coba pikiran atau di bawah sadar kita itu, pikiran bisa muncul karena datang dari bawah sadar, benar atau tidak? Dia bawah sadar muncul di sana, tapi di dalamnya isinya apa? Ya lodomo juga. Jadi kalau Anda selalu mengikuti pikiran terus ya, maka kita tidak akan menyelesaikan masalah secara satu kehidupan dengan kehidupan. Karena dia selalu, kalau kita enam indera terbuka, secara otomatis kita bergaul ke sana. Jadi sebenarnya saran Buddha, jangan bersekutu kepada loba, dosa, moha. Pertanyaan Bante, memang kita nggak mau sekutu loba, dosa, moha. Bagaimana caranya? Nah, itulah Buddha mengajarkan meditasi kikis kilesa. Kamu harus dibawa ke dalam meditasi. Jadi Buddha mengingatkan, kalau orang senang meditasi kikis kilesa, dia sebenarnya ciri-ciri berkah itu orangnya. Sebentar lagi dia capai itu. Ngerti ya Kak? Jadi kalau misalnya seraka datang kebanyakan orang ikut kan, ikut serakanya. Nah, kalau dosa datang atau kebencian datang, Anda ikut marah-marah. Nah itu sebenarnya bohoki, itu ciri-ciri manusia masih memiliki kualitas kesadarannya sangat rendah. Jadi Anda harus asewana cebalana, yaitu jangan bersekutu, tidak bersekutu dengan kebodohan. Karena loba, dosa, moha itu sesuatu yang mengakibatkan kita bodoh. Jadi ingatnya, awija sama wija yang kemarin saya sudah ceramah. Awija itu sesuatu yang nggak kelihatan. Memang semua apapun yang kita lakukan, pikiran, kesadaran itu sebenarnya itu semua awija, nggak kelihatan punya. Tapi kita bisa lihat, cuma lihat prosesnya. Kalau seseorang kesan tinggi, dia udah proses bisa melihat. Maka kata Buddha, itu kalau Anda tidak bersekutu dengan loba, dosa, moha, itu ciri manusia sudah punya berkah hoki, pasti sebentar capai suci. Nah, lalu apa yang kedua? Pandita nance sewana. Sewana itu sekutu atau berteman. Kalau di sini duniawi disebut
bergaul ya. Kalau di sini sewana itu sekutu. Pandita itu panutan, contoh. Oh ini pandita. Pandita bahasa Pali itu seorang yang dihormati lah sebagai dicontoh lah, nama pandita. Pandita nance sewana ce. Jadi apa yang layak kita sekutu sebenarnya nama rupa. Saya tanya Anda, nama rupa ada di mana? Sebenarnya dia ada di kulit dan daging kita yang nempel. Nama rupa ada di sana. Jadi bersekutu dengan jasmani sebenarnya itu teman yang baik sekali. Saya tanya Anda, kalau menurut Anda siapa yang paling dekat dengan kita? Orang tua atau anak atau siapa? Siapa yang paling dekat dengan kita? Nama rupa. Nama rupa ini, kamu lahir jadi binatang, dia juga jadi binatang. Kalau kamu lahir di dewa, dia jadi dewa. Jadi sebenarnya kalau kita mau paham, orang meninggal bukan sesuatu yang keluar dari kita, nggak ada yang keluar. Yang ada muncul, dia lenyap di sini, dia muncul di mana. Jadi nggak ada yang dikeluarkan. Kalau Anda bilang, oh nanti keluar dari mata, lahir di dewa atau keluar dari dahi, ada yang punya pengertian demikian. Sebenarnya itu kurang tepat. Kalau keluar dari mulut katanya jadi ikan dan sebagainya, itu hal-hal yang sebenarnya mengandung pandangan tidak baik sih, tidak mengarah kita mencapai kesucian. Jadi mudah-mudahan pandita nance sewana. Pandita itu kalau dalam bahasa Pali itu panutan. Sebenarnya yang kita pantas kita sekutu itu sebenarnya nama rupa. Dia ikut kita loh. Maka kalau Anda aktif jasmani, sebenarnya Anda sudah berkah semua. Jadi tiap hari Anda meditasi memperhatikan tubuh. Coba saya tanya Anda, dalam kehidupan sehari-hari, manusia kebanyakan ikut pikiran, benar atau tidak? Ketika dia bangun tidur mau sekolah, oh pikirannya sudah di sekolah. Dia nggak perhatikan apa yang dia jalan, maka tidak heran bisa jatuh, bisa itu masalah tidak sekutu. Jadi harus memperhatikan jasmani. Nama rupa ada di jasmani, dan dia itu sangat setia pada kita. Dia apa? Kalau kita lahir di binatang, dia jadi binatang. Sekarang nomor 3, puja. Puja, kata puja itu Anda paham. Ini yang puja ya. Puja itu yang kita hormat, tapi kita hormat bukan kepada hormat kayak kepada batu lah, bukan. Yang memiliki sila dan samadhi. Ngerti? Jadi puja, nama kamu udah puja loh. Puja itu hormat yang tinggi. Yaitu yang memiliki sila samadhi itu. Kalau misalnya seorang menjalankan sila dan samadhi, kita pantas puja dia. Maka ada Katina puja, ada Waisak puja. Itu karena kita tujukan kepada Buddha yang memiliki sila dan samadhi. Bisa apa? Puja ce. Puja niana, yang pantas kita junjung tinggi itu apa? Sebenarnya sila samadhi panya, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau puja ce puja niana, berarti kita harus menjunjung tinggi sila samadhi panya, satu jalan mulia berunsur 8. Satu jalan mulia berunsur terdiri dari sila dan samadhi dan panya. Itu Buddha ajarkan. Kalau Anda nanti teliti, semua ajaran Sang Buddha itu semua bermuara ke satu jalan mulia berunsur 8. Maka Buddha bilang, kalau selama orang bisa praktek satu jalan mulia, tidak ada kekurangan yang tidak mencapai arahat. Arahat enggak kurang, banyak. Etang manggala utama. Jadi kamu hitungnya asewana ce balanang. 8 kan? Puja ce puja nianang, etang manggala mutamang, 88 semua. Jadi manggala itu makanya kita
Biasanya orang tradisi Chinese itu 8 itu hoki, angka 8. Jadi di sini Buddha juga sudah. Sekarang pati rupa desa wasoca. Jadi ya pati itu sebenarnya perenungan. Rupa itu sesuatu yang nggak kelihatan punya. Yaitu dia ada di dalam. Desa wasoca itu jadi sebenarnya kita harus berdiam dalam perenungan. Desa waso itu berdiam. Tahu dan catat pada jasmani, aktif jasmani. Jadi kita sebenarnya kita harus berdiam. Saya tanya Anda, apa arti kata berdiam? Kalau diam kan tidak gerak. Berdiam itu apa? Maksudnya gini, kita diam tapi kerja. Kita meditasi, kita berdiam diri. Bukan berdiam itu nggak tahu pikiran kemana-mana, tapi kita kerja. Anda meditasi bekerja atau tidak? Ya kita diam, memang kesannya kita nggak kerja. Loh kita kerja loh. Kita kesadaran mengamati proses tubuh loh. Sama Sambuddha, semua sama Sambuddha mencapai ke arahatan itu melalui 6 indera tertutup. Melihat proses tubuh. Nggak ada istilah apa-apa yang lain. Buddha mencapai pencerahan. Maka Buddha bisa mencapai pencerahan itu karena beliau itu vipassana. Anda paham ya? Wi itu apa? Wi itu tidak kekal. Pasana, melihat sesuatu yang tidak kekal. Muncul, berlangsung, lenyap. Kalau kita dalam meditasi, yang kita kerja itu apa? Anicanya. Ngantuk harus lenyap dia. Bukan kita yang lenyap, pergi tidur, salah. Orang suka tidur ya, gendut nih nanti. Nafsu seksnya kuat sekali. Jangan banyak tidur, saya kasih tahu. Banyak tidur dia lama-lama gemuk, biasanya ngemil dan sebagainya. Dan dia nafsu seksnya sangat kuat sekali. Jadi Anda kurang tidur, pasti dia nafsu seksnya nggak ada. Kalau Anda banyak tidur itu nanti dia menggebu-gebu Anda. Jadi ini ciri-ciri jangan banyak tidur, paham? Jadi kita berdiam dalam perenungan. Jadi kita harus berdiam, kita bekerja melihat jasmani. Buddha mencapai Buddha pun melihat proses jasmani. Jadi jangan disalahin. Pubece kata punyata. Punya itu kamu miliki. Sekarang kamu ya, kita harus paham. Apa yang kita sekutu itu nama rupa. Nama rupa itu di dalamnya sudah ada bentuk-bentuk kama. Anda sudah miliki, punya. Jadi Anda memiliki. Itu semua lampau punya. Jadi banyak orang punya salah persepsi, salah. Contoh ya, dia meditasi. Oh Bante, ada sebelah ada yang duduk sama saya. Atau ada yang Bante, saya didorong katanya. Padahal nggak ada yang dorong. Nah ini disebut dia nggak paham. Buddha mengingatkan kita, kalau kamu dalam meditasi, kamu masih menganggap begini, bohokki punya. Anda nggak ada berkah, Anda nggak memiliki kualitas itu. Kita meditasi ketika kita sentak atau kita didorong, apakah ada makhluk dorong Anda? Coba saya tanya. Salah, nggak ada yang dorong. Banyak yogi yang datang, dia bilang, enggak lah kamu punya pandangan salah. Jadi meditasi juga kalau pandangan salah itu juga bohong ya. Enggak ada berkah utama. Jadi Buddha mengatakan apapun yang terjadi itu semua lampau punya. Pubece kata punyata. Punya itu Anda udah milik. Kalau bahasa Pali punya itu milik kamu udah. Udah ada di dalam maksudnya. Bukan di luar lagi, kamu udah lakukan sehingga menjadi milik sudah. Jadi puja. Jadi sudah milik, itu semua lampau punya. Jadi nanti dalam meditasi Anda muncul ngantuk sekali, bukan karena kurang tidur, bukan karena apa-apa. Bukan, karena ada kerjaan dari moha. Buddha aja udah sampai kebudaan, beliau cuma tidur 1 jam udah cukup loh. Kenapa? Enggak dikerjain moha lagi, mohanya udah enggak ada. Jadi
Yang membuat kita ngantuk itu moha. Membuat kita banyak pikiran itu apa? Ciri-ciri dari loba. Nafsu termasuk loba. Oh, ingin badannya bagus itu juga loba. Tapi ingin sehat bukan berarti loba, bukan. Nanti kita bahas di itu yang di Owada Patimokkha. Kata Buddha, seorang yang mencapai suci, dia tahu matanya tak batas, dia tahu ukuran dan dia tahu apa yang harus dimakan. Jadi kita makan bukan lasak, bukan. Kita tahu apa yang harus saya makan dan apa yang harus porsi berapa. Bukan asal lahap-lahap begini. Maka supaya Anda nggak tahu biasa makan ya, itu kelemahan yogi itu di saat makan. Biasa dia makanan yang dia senang, waduh dia buru-buru punya. Nggak kualitas. Jadi makan nggak usah buru-buru, kita makan dengan tenang, menyadari. Jadi ingat makan itu kita harus menyuapin. Ngerti? Jangan kayak guguk, tahu guguk. Guguk makan pakai mulut ya. Bukan. Kita dari sendok masuk ke dalam. Nah itu kalau Anda bisa dibawa meditasi itu sangat luar biasa. Anda ciri-ciri manusia yang hebat punya. Jadi ingat ya, Pubecek kata punya, jangan mengatakan oh ada makhluk dorong Anda, ada makhluk apa-apa. Sebenarnya kerjaan dari loba dosa moha. Atta sama atta itu diri. Nah, kamu kan sama Neri bilang atta. Kalau atta itu dia ada boncengan. Biasanya aku yang sakit. Oh aku yang bosan. Karena ada boncengan bosannya. Jadi kalau anatta itu nggak ada boncengan. Jadi ketika kamu bisa melihat muncul berlangsung lenyap, kamu akan muncul pengertian. Oh ini memang nggak ada aku punya. Kalau Anda sering lihat sakit sampai lenyap, ya ngantuk lenyap, setiap saat Anda bisa lampu lenyapi, kamu akan simpulkan. Ternyata apapun yang kamu lampau itu dia cuma mampir aja. Enggak ada aku yang ngantuk, enggak ada aku yang sakit. Yang ada cuma muncul berlangsung lenyap. Maka di dalam meditasi, Dhamma Wicaya itu sangat penting. Harus sampai dia lenyap. Memang ketika proses Dhamma Wicaya ini, ketika kita misalnya lihat sakit. Sakit itu kan kita lihat irama. Jago-jago lihat irama sakit, jangan masuk ke rasa sakit. Kalau Anda masuk ke rasa sakit, Anda udah berkonsep sudah. Kita harus melihat iramanya. Oh sakit tambah, sakit tambah. Terima dia yang penting. Bante udah berkali-kali mengatakan, yang kita dalam meditasi, yang kita hadapi itu bukan apa? Unsur dengan unsur. Kesadaran juga unsur, bukan sesuatu benda. Dia itu unsur. Tahu aja. Nah, hebatnya di sini Buddha menemukan bahwa dengan meditasi vipassana maka segala akan selesai. Pasana, pasana itu lihat. Wi itu tidak kekal. Jadi muncul berlangsung lenyap. Kita harus tugas kita adalah melihat dia muncul, kita tahu dia muncul, dia berlangsung dan sampai dia harus lenyap. Itu nama vipassana. Jadi kalau Anda nggak lenyap, kamu yang lenyap ya bukan. Jadi kamu lihat sendiri, maaf ya. Banyak orang dari usia muda nggak pernah mau meditasi. Kamu lihat banyak problem di usia udah 50 ke atas itu problem. Semua penyakit muncul semua. Nah, kalau saat itu berarti kamu sudah digulung oleh kilesa. Dia merusak secara pelan. Memang kayak usia puja kayak gini, kayak Alek ini kan masih muda kayak gini kan. Nggak terasa. Kalau bahasa Hokkien bilang Mcai Xi ya. Tahu Mcai Xi? Nggak tahu itu bahaya di depan. Maksudnya ada loba dosa moha dalam ini mengerjain kita. Kita ini nggak tahu. Makanya dia butuh dibimbing. Dibimbing kalau dia mau mendengar ya itu masih kita lebih semangat ya. Tapi kalau dibimbing masih bandar-bandar bantah, ya capek dong. Saya lepas saja daripada saya pusing-pusing. Jadi maksud Bante, sebenarnya saya juga memang secara pribadi memang
kasihan juga ya anak-anak itu, mereka nggak ngerti ya, makanya saya adain program-program ini tujuannya sepertinya ya minimal membantu mereka lah untuk bisa menyelesaikan problem hidup dia. Nanti akan datang dia akan muncul punya. Jadi atta samadhi, melakukan pengendalian diri dengan benar dan baik. Sama itu benar. Atta itu, jadi Anda harus mengarah diri dengan pengendalian. Jadi Anda nggak bisa mengarah. Saya mau tanya Anda, dana, meta, sila, samadhi bisa muncul sendiri atau kita harus sengaja munculkan? Sengaja. Nggak bisa kamu, nanti belum waktunya. Waktu apa kamu memang mau apa? Nggak ada. Kalau kamu contoh ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau Sylvia, kalau kamu nggak mau datang di sini, kamu nggak bakal bisa mengerti tentang hal ini. Nggak bakal bisa hadir. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak bisa nunggu nanti parami saya muncul baru saya lakukan. Aduh, saya bilang kamu terlambat. Jadi harus dimunculkan. Maka saya lebih setuju bawang itu sebenarnya munculkan, bukan dikembangkan, bukan. Kembang itu sebenarnya kurang bahasanya, kurang pasnya. Munculkan lebih tepat. Jadi apapun dana, meta, sila, samadhi ini kita harus munculkan. Maka bagaimana memunculkan? Maka kita harus introspeksi diri kita, selalu objektif bukan subjektif. Kita jangan banding-banding orang, nggak bisa punya. Kalau bandingin orang, kapan selesai masalah Anda? Jadi ini ada 8, ini 6 ini ciri untuk diri sendiri. Terhadap diri sendiri dia memiliki 10. Bahu sacan, bahu itu sebenarnya banyak sih. Luas, saya juga bisa luas. Jadi Anda harus mencapai bahu juga bisa tinggi. Saca itu ya kebenaran. Saya tanya Anda, yang saca di sini itu sangat dalam sih. Saca itu pengetahuan bahwa itu ada suatu kebenaran. Saya tanya Anda, kesadaran itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada loh. Tapi kamu nggak bisa mengatakan tidak ada. Itu ada. Walaupun kamu nggak bisa melihat. Nah, saca itu maksudnya, masuk Buddha itu pengetahuan yang ini. Jadi sebenarnya Anda datang meditasi itu sebenarnya kita dapat saca. Bukan pengetahuan dengan teori. Sekolah tinggi-tinggi, bukan itu bukan pengetahuan seperti itu. Paham? Nah, saca di sini lebih ditujukan kepada kamu bisa melihat proses dari unsur-unsur itu sendiri. Jadi ada sesuatu yang memang nggak kelihatan, banyak loh, bukan satu. Kita berbuat baik, berdana. Apa yang kita dapat? Yes, yang dapat kita ya satu hal yang nggak lihat, tapi dia ada itu. Maka itu perlu kita harus punya pengertian ke arah sana. Jadi nggak usah ragu. Meditasi maupun Anda jalan dengan sila, praktek samadhi atau syale, itu sebenarnya itu baik buat Anda. Coba saya tanya Anda, di alam dewa tidak ada sangga punya. Nggak ada sangga. Ada sangga hanya di alam manusia. Jadi sebenarnya Anda kenapa nggak mau mencoba? Itu salah. Saya contoh ya. Ada seorang anak muda di zaman Sang Buddha. Dia itu setelah mendengar ceramah Buddha, dia itu minta jadi biku. Setelah jadi biku di Tabis, dia bela mati-matian terhadap meditasi. Dia tidak makan, tidak tidur, tidak berbaring, tidak apapun, tidak minum bahkan. Jadi dia termasuk terlalu menyiksa diri ya. Ekstrim jangan diterjemahkan menyiksa diri itu bukan seperti kalau dia itu termasuk menyiksa, nggak makan, nggak tidur, itu termasuk menyiksa. Tapi kalau Anda melihat sakit itu bukan menyiksa, kita melihat proses. Jadi banyak orang salah. Kalau kita mau pelajari ekstrim kanan, ekstrim kiri itu masuk Buddha itu kalau manjakan 6 indera terus, nafsu.
Nah, karena Anda memanja nafsu, terus otomatis kamu sebenarnya Anda telah mengabaikan tubuh Anda menjadi rusak. Jadi itu termasuk ekstrim, menyiksa diri. Jadi dia itu lalu dia 3 hari meninggal. Berkat dia bela dengan meditasi, dengan dia tetap dengan kesadaran dia selalu mau meditasi ini. Akhirnya dia jadi lahir di Dewasaka, di Tawatim saja. Siapa yang bisa lahir jadi Dewasaka? Enggak gampang loh lahir di Dewasaka. Jadi dia membela meditasi mati-matian sampai dia enggak makan itu 3 hari, dia masuk angin, dia meninggal. Dia sampai ke alam dewa jadi Dewasaka, raja dewa. Ketika jadi raja dewa, dia bersiuman, baru tak dia bingung. Akhirnya para dewa dewi ini raja kita nggak tahu dia udah lahir di alam dewa, dia nggak tahu. Dikasih cermin. Ketika lihat cermin dia kaget. Loh, tadi saya pakai jubah kok sekarang jadi raja, pakai mewah dan segalanya. Oh, dia protes dia. Akhirnya dia turun ke alam manusia, tanya kepada Buddha. Nah ini Mas Bante, secara simpulkan bahwa sangga hanya di alam manusia, nggak ada di alam dewa. Ya bersyukurlah Anda berniat ke sana, itu hal yang baik. Bahu saja Anda harus berjuang ya. Jadi berjuang untuk mendapatkan pengetahuan sejati. Sebenarnya panya itu apa sih? Panya itu memang terjemahannya kebijaksanaan. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi panya itu arti sesungguhnya itu kesadaran kita meningkat. Panya otomatis orang punya kesadaran meningkat, kira-kira menurun. Dia bijak nggak? Dia pasti bijak. Jadi kata bija itu sebenarnya dari bahasa Pali, bija. Bija itu aloba adosa moha. Dia kalau seorang pemerintah mengambil satu kebijaksanaan, jadi dia nggak boleh ambil keuntungan itu. Itu orang bijak itu. Orang bijak dia hanya sifatnya sosialis sangat tinggi. Jadi dia bijak. Kalau masih ada keuntungan ya itu bukan bijak ya. Baru si panca, ini paling penting. Si panca itu Anda kemahiran melihat anicca itu penting. Jadi Anda mengejar suatu pengetahuan yang enggak kelihatan, Anda harus jadi mahir si panca. Maka ada di satu sutta Buddha bilang, siapapun dia mahir melenyapkan loba dosa moha, kehidupan ini pun dia pasti capai kesucian, bahkan bisa arahat. Melihat anicca, mahir si panca. Winayo ce susikhito. Kamu harus paham, winaya itu di dalam winaya peraturan para biku itu sebenarnya winaya itu aturan. Di dalam kebikuan di sana diwajibkan semua biku itu harus jalani sila samadhi. Banyak itu, ada itu. Tapi ya sekarang ada yang biku yang enggak jalani, itu harus jalan itu. Jadi sebenarnya winaya suci itu ditujukan kepada satu jalan mulia berunsur. Jadi pengetahuan langsung dari hasil praktek moral dan meditasi. Jadi Anda harus punya pengetahuan langsung. Susikhito, su itu baik. Ya, jadi Anda harus memiliki, harus berjuang. Subhasita ca yawaca itu subha itu indah, baik. Jadi Anda subha, waca itu ucapan. Jadi Anda harus memiliki kebiasaan bertutur kata baik. Contoh ya sangat simpel ya. Tutur kata baik dan sopan itu sebenarnya itu kata Buddha itu seorang yang baik. Banyak orang ketemu orang bukannya bilang selamat pagi. Kalau kita di dalam tradisi Chinese kan cak pabui masih bagus kan, subha kita menawarkan.
Ya kalau dia bilang boi siapa, ya lu harus kasih dia makan, nah jangan nggak kasih makan. Oh. Jadi maksudnya subah itu berkah. Itu sesuatu orang yang memiliki kualitas di sini. Jadi kalau kita tutur kata yang baik, subah sita ce ya wace, itu subah itu baik, yang indah-indah punya. Jadi kita jangan suka marah-marah orang dan sebagainya, nggak boleh. Apalagi mengetawakan orang itu nggak bagus, nggak boleh. Orang kalau lagi susah, kita bukan ketawakan dia, justru kita harusnya karuna kan, karuna merasa ikut merasa. Jadi bukan mengetawakan dia, itu salah besar. Jadi nggak boleh, kita harus merasa empati pada oh ya. Kalau dia sukses, kita juga nggak boleh iri hati sama mereka. Nah ini 10 ini kata Buddha, ini semua kepada diri Anda memiliki atau tidak. Kalau Anda memiliki 10 ini, Anda termasuk seorang kehidupan lampau, Anda punya jalanin sila dan samadhi. Ada yang memiliki 10 ini? Kok nggak jawab? Ada nggak? Nanti tinjau sendiri ya. Kalau Anda bisa mengerti tentang hal-hal ini, berarti Anda sudah termasuk orang yang berkah sekali. Kita bahas yang di luar duniawi ya, karena saya tahu bahas di luar duniawi banyak orang tidak tertarik itu. Kenapa? Karena itu memang arahnya ke meditasi semua. Jalani dana, meditasi samadhi. Tapi memang begitu. Tapi kamu bayangkannya sama Nera ya, sama. Kalau Buddha membabarkan Manggala Sutta, puluhan ribu makhluk itu capai kesucian. Kalau mereka tidak praktek meditasi, apa bisa capai suci? Memang masuk akal sekali. Ngerti? Sylvia, ngerti? Oh, jangan sedih-sedih terus. Nah, sedih-sedih terus nanti kamu enggak ada. Nah, jadi kalau yang punya anak terhadap sanak keluarga, ada 3. Dari 11, 12, 13. Mata pitu upatanang putadara sesanggaho anakula cekamantang etang manggala mutama. Bagi yang berumah tangga, mata pitu itu orang tua. Jadi dia harus upah. Saya tanya, upah itu apa sih? Upah itu yang tinggi. Yang tinggi itu. Jadi Anda harus melayani dan memberi kebutuhan. Bukan hanya materi tapi spiritual. Materi tidak suatu pemberian yang tinggi, tidak. Pemberian yang tinggi, orang tua kita itu harus dia mengenal dana meta sila samadhi. Buddha di dalam Dika Nikaya, Buddha mengatakan, ada di dunia ini ada 2 orang yang kamu nggak bisa dibalas dengan jasa kamu pijit-pijit dia, ulas minyak kasih dia, oh saya cinta kasih duit 7 turunan, atau kasih jadi raja dan ratu, itu nggak bisa dibayar dengan cara begitu loh. Hanya bisa dibayar dengan 3 hal. Kalau dia nggak suka berdana, ajak dia berdana. Kalau dia tidak punya moralitas, bahwa moralitas penting dituntun. Memang karena orang tua itu susah ya. Orang tua itu mau menang sendiri. Kalau bahasa Hokkien, lu jabi jubuane c, wah jabi juga c. Maksudnya saya makan beras itu lebih banyak daripada kamu makan beras, tahu nggak? Nah, itu biasanya, tapi untuk hal ini maka seorang anak harus benar-benar sabar. Kenapa harus sabar? Saya mau tanya Anda. Seseorang yang sudah mencapai sotapanna, dia pasti lebih sabar dan dia akan melayani orang tua satu persatu sehingga takluk dia. Termasuk yang Bante Moggallana punya orang tua, dia itu Brahmin, dia percaya Brahma. Satu saat Manggala pulang, Bante Manggala
Bante Moggallana pulang. Malam hari ibunya kaget. Banyak Dewa Brahma turun ke bawah. Loh, yang saya sembahyang dia itu dia malah nama sekarang ke Moggallana. Oh, dia kaget, anak saya lebih hebat dari Brahma. Nah, inilah dia, makanya dia bisa robah punya mama punya pandangan. Sehingga dia mau praktek. Ini salah satu cara kamu harus memiliki kualitas. Ya, oke ya. Jadi Anda harus mata pitu upadana. Upadana, upah itu tertinggi. Kamu harus beri yang tertinggi. Yaitu apa? Bukan materinya doang, tapi spiritual juga penting ditingkatkan. Jadi memberi kepada orang tua spiritual itu paling tinggi, itu berkah sekali kata Buddha. Jadi kalau dia nggak suka meditasi, ya kamu harus senang meditasi dulu. Beri contoh meditasi, bawa manfaat. Jadi meditasi jangan asal meditasi, dapat manfaat. Ya, tapi kalau anak-anak muda saya karena sedikit longgar lah. Sebenarnya sih harusnya dia lihat sampai lenyap. Karena kalau Anda nggak melihat sampai lenyap, nggak dapat manfaat punya. Anda akan selalu misunderstand tentang meditasi. Bahwa meditasi itu susah, sebenarnya nggak susah. Meditasi enak sekali. Saya pribadi tiap hari kalau ada masalah saya selalu duduk dulu, selesai masalah saya. Enggak mumet, enggak apa, enggak cepat marah dan sebagainya. Inilah manfaat meditasi. Tapi Anda yang belum mengerti, Anda harus niru orang. Ngerti puja, udah ngantuk kamu ya. Puta dara, puta itu sebenarnya anak sih. Dara itu istri ya. Dara itu istri. Puta dara sesanggaho, menggabungkan sanggaho, ingat ya, sanggaho itu merangkul. Sanggaho. Jadi kalau anak dan istri harus menggabungkan dan menafkahi anak dan istri secara materi dan spiritual. Jadi istri jangan cuma kasih uang, tapi harus spiritual juga. Harus dia meditasi. Jadi kita rangkul dia pelan-pelan. Karena orang tua memang ya seperti di Dhammapada katanya ikatan keluarga itu sangat kuat sekali daripada ikatan rantai di penjara. Itu Buddha umpama itu. Tapi Buddha mengatakan kalau kamu memiliki sebuah orang yang kualitas, justru dia merangkul istri dan anak. Kalau yang punya anak ya istri ya, rangkul mereka. Beri selain kebutuhan materi, tapi harus beri spiritualnya, jangan cuma hanya beri materi. Kalau Buddha umpamakan, saya contoh ya, pohon mangga, tahu pohon mangga? Hah? Pohon mangga. Pohon mangga kalau akarnya kropos, tumbang nggak kalau datang angin? Tumbang. Akar itu Buddha bisa sila samadhi pada. Kalau akal Anda kuat, silanya kuat, meditasinya kuat, kamu gak akan tumbang. Jadi kalau ini anak-anak, kalau Anda gak pernah mau meditasi, gak pernah mau jalani sila, kamu satu saat akan tumbang. Ketika angin besar, ketika karma buruk datang, kamu tumbang punya. Oh Bante, saya masih sehat ya, sehat sekarang. Tapi kamu mana tahu besok datang karma buruk ditabrak mobil juga bisa aja. Atau naik pesawat tahu-tahu jatuh. Ya kita nggak ngerti ya. Makanya kita di dalam pesawat pun kita harus jaga diri. Selalu perhatikan tubuh, perhatian tubuh. Kalau jatuh ya amit-amit lah. Tapi kalau jatuh pun ya lumayan lah. Enggak lahir di alam bawah aja. Jadi sanggaho. Anakula. Ini jarang orang melakukan anakula. Anakula itu disiplin. Banyak orang nggak disiplin. Dia harus tulus dan disiplin. Anakula, kamantang apa pelaksanaan dan berkesinambungan dengan tulus dan disiplin. Jadi istri dan anak, orang tua kita harus berkesinambungan. Bukan nanti dia ngambek kamu ikut ngambek, ya nggak bisa lah. Kamu harus rangkul sebaik-baik mungkin. Itu ciri manusia yang hebat. Kalau dia punya anak, kalau nggak punya anak ya lain ya, nggak punya istri. Ini sih kan saran yang untuk orang yang punya anak dan istri. Ya, sama ada adik yang benar dan tidak.
Terhadap orang banyak gimana Kak lingkungan? Tadi kan terhadap keluarga, tapi terhadap orang banyak itu dia masih memiliki 4 ini. Dananca, dia suka berdana. Kan Bante udah pernah ceritakan. Kalau kehidupan ini Anda tidak menjalankan 5 sila, sebenarnya Anda rugi, saya bilang. Kalau kamu nggak percaya hukum karma, kamu pun rugi. Pertama, kalau kamu nggak mau berdana, jalan sila dan samadhi, nanti di sekitar kamu yang teman-teman jahat semua di sekitar kamu. Rugi atau tidak? Jadi 5 sila harus jalanin. Nanti kamu jalanin tak sih, justru yang datang semua yang baik-baik semua. Kamu yakin nggak? Saya mau tanya. Dan secara otomatis kamu membawa reputasi diri Anda. Oh ini orang hebat. Oh ini orang jujur. Oh ini orang nurut. Bisa dinasehatin, gampang dididik. Ngerti Puja sama Ale? Mau jadi anak yang gampang dididik atau gampang susah dididik? Itu akan dia sepanjang umur dia itu dia akan mendapat nama baik. Oh ini hebat. Ya Puja ya. Kalau tunjukkan kamu punya hebat ya. Jangan nama jelek yang ditinggalkan. Benar atau tidak? Nama Ale ya. Ingat ya. Jangan menyusah sendiri. Banyak orang yang menyusah dia sendiri. Padahal dia udah karma baik. Tapi dia menyusah sendiri. Selalu ingin melanggar apa yang menjadi susah. Nanti dia yang susah sendiri. Saya sih nggak susah sih. Ya sudah ditinggal aja. Jadi jangan jadi manusia kita harus bisa. Anakula, udah ya anakula itu disiplin. Banyak orang nggak anakula. Termasuk jadi pengurus pun banyak orang nggak ada tulus dan disiplin, itu agak kurang. Jadi Anda harus turut dari Islam. Kamanta itu perbuatan. Jadi Anda berkesinambungan, oke? Nah, terhadap orang lain dananca, melakukan dana. Kita melakukan dana itu jenis-jenis dana ini. Sylvia udah lihat belum buku itu? Udah. Ya macam-macam, ada dana benda, dana permanen dan ini itu yang disebut dana. Jadi siapapun Anda boleh dana. Jadi bukan hanya orang tua, kita juga harus berdana, saudara juga harus berdana. Jadi intinya siapapun boleh, tapi kita harus tahu mana yang lebih permanen, mana yang sifatnya bisa cepat. Ada itu ya, nanti dibaca. Dananca, jadi dia terhadap orang lain dia juga suka berderma. Dhamma carianca, dhamma carianca dia harus mengajar dhamma, kebaikan dan kebajikan. Sebenarnya saya mau mengajak orang meditasi, mengajak orang datang wihara, itu baik atau tidak? Nah, dhamma kan, kita mengajak dhamma, dhamma. Jadi itu harus kamu lakukan. Dhamma cariaca. Jadi Anda harus mengajar dhamma bahwa sesuatu harus dilampaui. Nyata kananca sanggaho. Nah, sanggaho itu rangkul ya. Jadi kalau misalnya Anda datang ke wihara atau datang ke baktian atau apapun, ada orang baru atau dia lebih miskin lah, atau dia lebih jelek lah orangnya, tapi kita rangkul dia sebagai saudara. Nyata itu sebagai family. Jadi kita harus merangkul mereka. Ini kasih papanya satu. Ada satu. Ya, halaman 4 Pak Erik. Samanera ini kasih samanera balik Alek. Nyatakan nomor 16, nyatakan sanggaho. Jadi Anda harus menganggap dia itu sebagai saudara. Jadi bukan sebagai orang lain. Itu terhadap orang lain, lingkungan itu kita harus lakukan seperti itu. Jadi merangkul sebagai sanak saudara untuk pertolongan materi maupun spiritual. Ya memang kalau dia lagi susah ya sebenarnya materi dikit bisa, spiritual tidak, kita harus beri. Jadi bukan karena dia jelek atau dia lebih miskin kita harus tinggalin dia, tidak.
Tidak. Itu jadi banyak orang punya perasaan seperti itu. Nyatakan ancak sanggau. Ana wajani kemeni. Artinya ana wajani. Wajah itu sebenarnya cerah ya. Jadi tidak menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan dhamma. Jadi anak itu tidak ya. Dia termasuk sesuatu pandangan benar, wija. Jadi Anda tidak bisa menghindari. Kamani lakukan. Jadi Anda nggak boleh menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan yang disebut wija, itu termasuk itu. Ana wajani. Jadi Anda jangan hindari. Kalau suruh berbuat baik harus, ayo Papa aja, ayo meditasi, ayo mancing, no. Harus begini. Oh, ayo pacaran, no lagi. Nah ini namanya ana wajani kemeni. Jadi Anda harus tahu kalau itu memang dhamma, jangan hindari. Ajak orang meditasi, ajak itu baik sekali. Nah, sekarang yang ke 18 sampai 34 ini adalah sikap awal seseorang manusia yang berjuang untuk memiliki berkah utama. Jadi kalau Anda tidak memiliki satu itu atau yang 10 yang 17 ini, Anda harus punya seperti ini yang dari 18 sampai 34. Pertama, berusaha merawat sila. Ini yang dari 18-21, Buddha suruh kita rawat sila dulu. Merawat sila. Nah, arati itu apa? Menjauhi perbuatan tercela. Jadi ingat, arati, wirati. Wirati dari dalam. Arati itu dari luar. Dari luar misalnya contoh, oh yuk kita rampok bank yuk. Nah, kan dari luar kan? Oh no, arati. Itu tidak, harus dihindar, harus menghindari. Jadi menjauhi perbuatan tercela dari kondisi luar. Jadi ada kondisi luar yang tidak baik, no. Nah, wirati itu dari dalam. Misalnya contoh, lagi nafsu atau lagi serakah datang muncul, atau lagi marah-marah muncul, saya nggak boleh marah. Nah inilah ciri manusia, itu cara merawat sila, dia akan baik. Jadi sila tidak akan baik kalau kita nggak ada arati dan wirati. Jadi kita harus arati dan wirati. Wirati itu artinya menghindari perbuatan buruk dari kondisi dalam batin. Artinya loba, dosa, moha. Jadi Anda hindari. Jadi kalau Anda nggak ada pencegahan ini, bahaya atau tidak, maka Buddha bilang itu tidak berkah. Nah sekarang kita majapana cesanyamo. Di sini ya kan 5 sila ada maja. Nah maka Bande bilang sebenarnya maja itu di dalam 5 sila atau 8 sila nggak diterjemahkan. Harusnya maja itu mabuk kepayang. Mabuk kepayang. Jadi ya majapana cesanyamo, mengendalikan pikiran dari gejolak nafsu, keinginan, dan perasaan untuk melakukan hal-hal yang dapat melemahnya kesadaran. Mabuk kepayang. Jadi sebenarnya mabuk di sini bukan hanya dari minuman aja, tapi dari perbuatan juga. Ucapan kita mabuk. Contoh ya, mabuk judi, mabuk main game, itu kan semua dari perbuatan. Benar atau tidak? Mabuk apa? Oh, mabuk ya, itu termasuk mabuk nonton. Itu nggak boleh mabuk. Mabuk itu artinya tidak tahu waktunya. Jadi dia terbuai dengan loba, dosa, moha, itu mabuk. Mabuk judi juga termasuk, mabuk cinta juga termasuk. Nah, itu termasuk sih, pokoknya boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi jangan mabuk lah. Game boleh main, tapi jangan sampai dari pagi 24 jam ada main game. Nah, ini nggak boleh mabuk. Majapana, salah satu cara bagaimana merawat sila kita itu harus hindari hal ini. Majapana, sanyamo itu seperti
lebih kepikiran. Apa mado ce damesa, apa madena sampadeta. Itu apa mado. Jadi apa mado ce damesu. Terus berjuang dengan penuh perhatian pada nama rupa timbul lenyap yang berada di jasmani kasar sendiri. Jadi Anda selalu mawasa. Buddha kan ada di Dhammapada 1. Orang yang nggak sadar sesungguhnya dia udah mati. Pamado, kau pamado. Apa mado itu paling jangan terlena. Nah, ini cara melawat sila. Nah, yang kedua, Sang Buddha mengatakan menghormati guru, Sang Buddha, pembimbing, diri sendiri dan para praktisi lain. Garawo ce niwato ce santuti ce katanyuta kalena dhamma sawanang etang manggala mutamanga. Garawo bersikap hormat dan taat. Jadi terhadap guru, terhadap ya termasuk orang tua, pembimbing, termasuk diri Anda sendiri, kepada praktisi kita harus ada garawo, harus ada rasa hormat. Jadi bukan enggak ada rasa hormat dan taat. Jadi kita memang mau taat, menundukkan kesombongan kita. Garawo ce, niwato ce, merendah hati dan tidak sombong. Niwato itu dia itu tidak sombong, dia bisa menerima apapun termasuk nasihat dan sebagainya. Niwato. Santuti ce, nah, santuti ce dia merasa puas dalam kesederhanaan dan pengendalian. Jadi banyak orang nggak puas dengan kesederhanaan. Kata nyuta tahu menghargai budi jasa dengan meniru yang baik. Jadi banyak itu kata nyuta itu balas budi. Balas budi kan macam-macam ya. Saudara lah apa semua. Kita harus ingat jasa orang. Termasuk orang tua kita itu dia ada jasanya. Jadi kita harus balas. Jadi makanya di dalam Digha Nikaya Buddha mengatakan kalau ada di dunia ini ada 2 orang nggak bisa dibalas jasa itu. Dengan Anda mijit dia atau Anda oles-oles minyak atau kasih uang banyak pun nggak bisa dibalas. Tapi hanya bisa dibalas kalau dia nggak suka berdana, ajak dia berdana. Dia nggak suka sila, ajak dia sila. Dia nggak suka meditasi, maka itu udah jasa, udah baik sekali. Ini udah lunas. Maka di dalam kita sehari-hari sering kita bilang shu kiamci, saling mengutang. Itu kadang-kadang benar juga sih. Mungkin kehidupan lampau kita nggak pernah membawa orang tua kita mencapai kesucian, itu juga utang. Tapi kata Buddha, kalau kamu di kehidupan ini bisa membawa orang tua kamu mencapai sotapanna, itu lunas semua. Nah, kamu mau orang tua mencapai sotapanna, kamu juga berjuang juga lah, benar atau tidak? Kalena dhamma sawana, ya, jadi kale itu kala itu waktu. Jadi ada waktu yang tepat, Anda harus mendengar dhamma sawanang. Mendengar dhamma dan mempraktekkannya, harus praktekkan. Yang ketiga, mau belajar dan mempraktekkan. Itu yang penting, mau belajar dan mau praktek, benar atau tidak? Itu juga berkah. Kanti, bagaimana cara mau belajar? Kita harus sabar. Kanti, saya tanya Anda, kenapa orang bisa sabar? Kenapa? Pintar ya ternyata dia. Karena dia mau terima. Jadi apapun, kamu harus mau belajar apapun, kamu harus bisa menerima keadaan apapun. Kanti. Sowa sacata, mudah dinasihati, menerima apa adanya dengan menyadari dan cancata. Jadi kita harus sowa sacata. Samana nancada, samana itu petapa ya. Jadi Anda harus berguru dan berdiskusi pada samana yang berpengalaman. Jadi Anda misalnya meditasi pun harus cari guru yang punya pengalaman. Kalau nggak bisa diskusinya. Kalena dhamma sawana. Kalena itu kala, waktu yang tepat. Anda sakaca itu bahas dhamma ya.
Anda minta pengarahan dari petapa itu. Jadi kadang-kadang Anda butuh interview, itu salah satu cara mau belajar. Cara mau belajar itu seperti itu. Nah, yang terakhir itu pengendalian diri dengan berjuang. Itu semua dari meditasi. Tapo itu meditasi sih. Melakukan tapa, meditasi atau bawana, melaksanakan 1 jalan mulia berunsur 8. Itu 4 ini sebenarnya itu di Sangga. Nah, Sangga itu siswa Sambagawa telah bertindak baik, bertindak lurus, bertindak benar dan patut kan. Nah, ini sebenarnya tapoca itu dia harus bisa melaksanakan. Brahmacarianca, menjalankan kehidupan suci, mengutamakan 1 jalan. Jadi brahmacarya itu beda lagi. Brahmacarya itu orang menjalankan kehidupan suci, yaitu dia harus mengutamakan 1 jalan mulia berunsur 8 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang disebut menjalankan kehidupan suci itu Anda harus mengutamakan, ya. Arya Sacana Dasana, menyelami 4 kebenaran mulia. Arya Saca itu 4 kebenaran. Arya itu suci, pengetahuan suci. Pengetahuan suci itu yaitu 4 kebenaran mulia, ya. Merealisasi 1 jalan mulia berunsur 8 dengan melihat dan mematangkan anicca hingga memahami dukkha dan anatta. Ini anicca, Bante kalau sudah bilang, meditasi harus lihat lenyap terus sampai matang, kamu akan ngerti dukkha, anatta. Nanti kamu akan ngerti sendiri. Tapi kalau misalnya sakit Anda nggak pernah mau berjuang sampai lenyap, ngantuk nggak pernah mau sampai lenyap, pikiran juga nggak mau sampai lenyap, Anda nggak bisa matang punya. Jadi sebenarnya dalam meditasi anicca, Dhamma Vicaya itu anicca. Anicca itu harus dipraktek. Kalau dukkha anatta itu nanti muncul panya sendiri. Nanti kamu ngerti sendiri. Bukan dilihat dukkanya. Dukkha nggak bisa dilihat. Terseret itu bukan. Kalau kita lihat itu apa? Aniccanya. Pokoknya dia muncul ngantuk, dia harus lenyap. Muncul baik pikir, dia harus lenyap. Nah, lenyap itu, nanti Anda paham ternyata tadi saya nggak lenyapin, saya akan diseret. Oh, ternyata ada aku yang sakit. Jadilah di situ nanti kamu akan ngerti sendiri. Nibbana secakya, tercapailah nibbana, memiliki 1 jalan mulia. Maka di dalam satu sutta lagi yang tadi Bante sebutkan, orang kehidupan ini dia mahir melenyap loba, dosa, moha. Sebenarnya nibbana sudah dekat dia. Memang kuncinya di sana doang, nggak ada yang lain. Ya tentunya harus sedia waktu yang memadai untuk berpraktek. Lalu apa? Kalau Anda 34 Anda udah miliki, kualitas mental seseorang manusia yang memiliki berkah utama itu dari 35 sampai 38. Putasa loka damehi, putasa loka dame citang yasa nakampati, saat mengalami loka dama. Loka dama itu untung, rugi, kenal, tidak kenal, hujatan, sanjungan, kebahagiaan dan penderitaan. Ada 8 kan. Batinnya tidak terpengaruh. Jadi dia nggak goyang punya. Ketika mengalami ini dia tetap mantap, dia tetap. Ya maka Bante kan sudah. Kalau muncul masalah Anda pergi duduk, lenyapin dia. Selesai itu. Bohoki pergi duduk sebentar. Mungkin ada kilesa yang nutup kita. Lagi mau marah-marah, oh jangan marah lah, ngapain saya marah? Mau marah kita menanam kamar lagi, jadi rugi kita. Jadi kita nggak melaksanakan. Jadi ciri manusia kalau dia sudah bisa praktek seperti yang tadi yang di atas ini, dia secara otomatis dia bisa mengendalikan diri. Oke? Putasa lokadai, cita yang senang, cita itu kesadaran itu dia pasti nggak terseret. Asokang widajang kemang, asokang itu tidak melekat. Soka itu sedia. Jadi dia tidak melekat dan tahu, dan karena dia tidak melekat, dia sedih datang, dia sadari catat sedih pun lenyap.
Nah, sebenarnya yang dimaksud sokang itu ini. Jadi bukan tidak sedih artinya tahan-tahan tidak mau sedih, bukan. Ketika sedih datang, ada satu peristiwa membuat kamu sedih sekali, nah, kamu bawa meditasi sampai dia lenyap. Nah, kau sampai lenyap, ya asokang. Wirajang, tidak marah, tidak menimbulkan kekuatan batin, kilesa baru. Jadi intinya gini, wirajang itu kayak gini. Jadi kalau kita mau marah datang, supaya dia nggak mau muncul, nggak membuat tambah karma baru, lenyapin dia. Nah, makanya uniknya dari meditasi itu di sini, seninya di sana, uniknya di situ. Paham? Jadi kita mampu mengendali kita. Jadi kalau marah nafsu datang kita bisa kendali, gampang itu semua. Nah, nantilah saya harap Anda bisa. Kemang itu sabar ya, damai. Tenang, damai, batin tetap seimbang. Kalau Anda bisa menjalankan yang tadi semua satu jalan mulia berunsur apa? Pasti punya kemang. Anda tenang, tampil. Jadi kalau ada masalah bukan cari dukun, bukan cari apa-apa, dia cari ke dalam, selesaikan. Selesai dia. Nah, tapi itu harus. Lalu apa? Buddha menyarankan tadi sani katwana sabatama parajita sota sabata so tinggal cantik tante samangga. Setelah kualitas di atas dilakukan, makhluk-makhluk bagaimana juga akan tidak akan tertaklukkan. Dalam bagaimanapun aman dan kemanapun senantiasa aman. Jadi di sini artinya kalau kamu menjalani sila dan samadhi Anda dengan baik, nanti kita akan dibungkus oleh kayak sebangsa kayak bunker ya. Ada yang niat jahat nggak bisa masuk punya, karena dia muncul dari dalam. Nah, setelah Anda udah capai di dalamnya baik, kenapa Anda jalan 5 sila? Saya ada 5 sila saya jalanin, dia bunkernya nggak kuat karena dalamnya masih dorong dia, jadi hancur lagi dorongnya. Jadi lebih baik supaya bunker ini bersih, kuat, kokoh menghadapi lain, ini dibersihkan dulu. Kalau sini udah bersih, dia nggak merusak di dalam. Nggak merusak di dalam, bunker kita makin tebal sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Nah, Buddha bilang, tadi sani katwana sabatama, sabat itu semua ya. Sabatama parajita, sabata sautingga canti. Nah, kamu kemanapun aman. Jadi kita nggak takut lagi. Banyak orang tante sang manggala mutamanti sadu. Ya, saya udah malam, kita dengan nama Karaja nggak usah meta chanting lagi ya. Jadi Manggala Sutta ini kalau Anda direnungkan dengan baik-baik itu sangat luar biasa, benar dan tidak. Jadi saya saran jangan putus asa ketika muncul kilesa yang sangat kuat, Anda langsung nggak bisa. Meditasi itu dia sebagai seorang seniman. Dia harus tahu, nah, seni batu itu juga harus tahu batu apa yang dia pahat. Kalau dia batu juga batu cadas, ada batu kali kasar loh, ketok sebentar hancur semuanya. Itu nggak bisa, diperlakukan berbeda. Tapi saya selalu yang pemahat patung-patung ini jago sekali mereka itu. Dia tahu itu. Nah, kita seorang pemeditator itu harus tahu. Jadi kita juga harus tahu bahwa karma lampau kita juga mungkin pernah bunuh manusia, bunuh orang tua juga pernah ya. Ya kita nggak tahu aja. Nah, pas dia muncul, ya keras loh dia. Ada yang batunya apa kayak marmer, ada yang kayak giok itu kan keras sekali, tapi halus dia. Beda keras sama batu kali itu keras tapi kasar itu. Jadi kilesa juga ada yang kasar, ada yang halus, ada yang keras kepala juga ada. Jadi memang hadapinya harus dengan lembut. Nah, kamu dengan lembut maka kamu satu persatu kamu mampu kuras dia. Nah, ini salah satu Bante sangat salut Ajanta Cave itu ya. Itu cave itu gua batu.
Satu gua itu satu gunung batu, di tengahnya dia pahat, jadi wihara loh. Ada di India itu. Nanti tournya mau ke sana. Hebat sekali, saya kagum dengan Ajanta Alora. Ada 32 cave-nya, macam-macam dia. Itu rupang, bukan didatangin dari di sana di dalamnya pahat. Saya bingung, ini zaman belum zaman laser kok bisa ya? Masih dengan niat ya. Sekeras apapun kita bisa tembus. Jadi nggak usah takut, kilesa itu bisa kita selesaikan dia. Nggak usah takut. Kita sedia waktu yang memadai, lembut yang penting, jangan keras-keras sama dia. Keyakinan ini harus miliki. Menggala ini. Oke, mari kita tutup. Sadu.